Indonesia. Sebagai salah satu negara yang kaya dalam keberagaman juga kaya dalam tantangan yang sangat tinggi. Salah satunya yaitu SDM yang rendah. Secara singkat, SDM atau sumber daya manusia adalah orang-orang yang berkontribusi melalui pengetahuan, keterampilan, bakat, dan tenaga mereka untuk mencapai tujuan tertentu. SDM yang rendah ditunjukkan dari keterbatasan pendidikan, kurangnya motivasi dan disiplin, ketidaksiapan menghadapi teknologi, rendahnya kemampuan berkomunikasi, dan sebagainya. Mengapa memprihatinkan? SDM rendah sangat memprihatinkan karena berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan, baik individu, masyarakat, maupun organisasi. Atau sebagai berikut. Hambatan pertumbuhan ekonomi SDM yang rendah mengurangi produktivitas dan daya saing, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Ketimpangan sosial kualitas SDM yang rendah seringkali berhubungan dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah, yang memperparah kesenjangan sosial. Kesulitan beradaptasi dengan perubahan teknologi di era digital, individu dengan kemampuan rendah sulit mengikuti perkembangan teknologi, sehingga memperbesar jurang digital divide. Tingkat pengangguran yang tinggi dengan keterampilan yang tidak memadai, sulit bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan atau berkontribusi secara optimal di tempat kerja. Efek domino pada generasi berikutnya. Rendahnya kualitas SDM dapat memengaruhi peluang pendidikan dan kesejahteraan bagi generasi mendatang, memperpanjang siklus kemiskinan. Krisis kepercayaan diri dan motivasi SDM rendah seringkali merasa kurang percaya diri, sehingga menjadi lebih sulit untuk keluar dari zona kemunduran atau keterbatasan. Dampak pada stabilitas negara. Jika sebagian besar masyarakat memiliki kualitas SDM yang rendah, hal ini dapat memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan bahkan politik di suatu negara. Untuk mengatasi masalah rendahnya SDM di Indonesia, beberapa langkah penting perlu diambil. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Pemerintah perlu memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil. Penguatan kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pengajar, dan penyediaan fasilitas yang memadai sangat penting untuk membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan. Investasi pada pelatihan dan pengembangan keterampilan penting untuk membangun sistem pelatihan kerja yang lebih efektif, sesuai dengan kebutuhan Industri 4.0. Pelatihan teknis, keterampilan digital, dan pengembangan soft skills seperti kepemimpinan dan manajemen sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan global. Mendorong inovasi dan riset. Investasi dalam riset dan pengembangan, R&D, sangat penting untuk mendorong inovasi. Kerjasama antara sektor pendidikan, pemerintah, dan industri dapat menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya inovator-inovator muda Indonesia. Peningkatan infrastruktur teknologi. Membangun infrastruktur teknologi di seluruh penjuru Indonesia adalah salah satu kunci peningkatan SDM. Akses internet yang cepat dan terjangkau akan membuka peluang pendidikan online dan akses informasi yang lebih luas, sehingga meningkatkan keterampilan masyarakat di berbagai bidang.
Penguatan kemitraan dengan sektor swasta. Sektor swasta juga perlu berperan aktif dalam pengembangan SDM melalui program magang, beasiswa, dan pelatihan. Kemitraan dengan universitas dan lembaga pendidikan dapat membantu menciptakan lulusan yang siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan industri. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia seringkali disebabkan oleh beberapa faktor, seperti akses pendidikan yang belum merata, rendahnya tingkat literasi, dan terbatasnya pelatihan keterampilan untuk tenaga kerja. Selain itu, masalah kesehatan, stunting, dan kurangnya inovasi serta daya saing global juga menjadi tantangan utama. Untuk meningkatkan SDM, perlu fokus pada investasi di bidang pendidikan, pengembangan keterampilan, dan peningkatan layanan kesehatan. Kami khawatir dengan keadaan ini dan termotivasi untuk menyebarkannya ke seluruh masyarakat, terutama sekolah. Kami menemukan nilai hidup semangat persatuan saat mencari informasi tentang faktor dan penyebab SDM rendah, serta meningkatkan kerjasama sebagai solusi utama. Kedepannya, kami akan lebih berliterasi untuk mencari lebih banyak saran atau solusi untuk mempertingkat SDM yang ada di Indonesia.